Di sebuah negeri yang subur dan makmur bernama Kerajaan Maduswara, kau dan seluruh rakyat hidup dalam kedamaian yang jarang ditemui di tempat lain. Sawah terbentang hijau, sungai mengalir jernih, dan angin membawa aroma bunga dari taman istana. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja tua yang bijaksana, adil dalam keputusan, dan lembut dalam tutur kata. Namun, waktu tak pernah menunggu siapapun. Sang raja tahu, suatu hari ia harus menyerahkan tahta kepada penerus yang layak. Raja Maduswara memiliki 2 orang putri. Putri sulung bernama Putri Maheswari, cantik, cerdas, dan pandai berbicara. Sejak kecil, ia terbiasa mendapat pujian dan penghormatan. Adiknya, Putri Chandramaya, tumbuh dengan sifat yang berbeda. Ia lembut, pendiam, dan lebih senang berada di taman istana atau dapur istana daripada di aula perjamuan. Jika Maheswari gemar mengenakan perhiasan mahal, Chandramaya lebih bahagia duduk di bawah pohon sambil memberi makan burung-burung kecil. Kau bisa merasakan perbedaan itu bahkan tanpa perlu diberitahu. Maheswari memandang dunia sebagai tempat untuk ditaklukkan, sedangkan Chandramaya melihat dunia sebagai tempat untuk dirawat. Suatu pagi, raja memanggil kedua putrinya ke balairung istana. Suaranya tenang namun tegas, membuat seluruh ruangan hening. Ia berkata bahwa waktunya hampir tiba untuk menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan kerajaan. Bukan darah bangsawan semata yang akan menjadi penentu, melainkan kebijaksanaan, kepedulian, dan ketulusan hati. Hari-hari berikutnya, raja mengamati putri-putrinya tanpa mereka sadari. Ia melihat bagaimana Maheswari sibuk memerintah para dayang dengan nada tinggi, sementara Chandramaya menolong pelayan yang kelelahan tanpa diminta. Ia menyaksikan Maheswari menghindari hewan karena takut kotor, sementara Chandramaya merawat seekor kelinci yang terluka dengan penuh kesabaran. Dalam hatinya, raja mulai memahami siapa yang benar-benar layak memimpin. Akhirnya, keputusan pun diambil. Dengan restu para patih dan penasehat kerajaan, raja mengumumkan bahwa Putri Chandramaya akan menjadi calon Ratu Maduswara. Aula istana bergemuruh, sebagian rakyat bersorak gembira. Namun di sudut balairung, wajah Maheswari membeku. Senyum yang ia pasang tak mampu menyembunyikan bara iri hati di dalam hatinya. Bagaimana mungkin adik yang pendiam itu dipilih? Bukankah ia putri sulung? Bukankah ia telah bertunangan dengan bangsawan terpandang? Iri hati mulai merayap, pelan namun pasti. Malam demi malam, Maheswari tidak bisa tidur. Pikirannya terpenuhi rasa tidak adil. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Diam-diam, Maheswari menemui seorang penyihir tua di wilayah terpencil. Penyihir itu terkenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Dengan suara bergetar namun tekad yang bulat, Maheswari meminta ramuan untuk menjatuhkan Chandramaya. Bukan untuk membunuh, melainkan membuatnya tersingkir. Penyihir itu tersenyum tipis dan menyerahkan ramuan dengan peringatan. Perbuatan ini akan kembali padamu suatu hari nanti. Namun, telinga Maheswari sudah tertutup oleh ambisi. Keesokan paginya, Maheswari mendatangi Chandramaya dengan senyum manis. Ia membawakan secangkir minuman hangat, berpura-pura peduli. Chandramaya menerimanya tanpa curiga, karena hatinya tak pernah mengenal prasangka buruk. Ia meminum ramuan itu dengan penuh rasa terima kasih. Tak lama kemudian, tubuh Chandramaya mulai terasa gatal. Bentol-bentol aneh muncul di seluruh tubuhnya. Istana gempar. Tabib kerajaan tak mampu menjelaskan penyakit tersebut. Demi keselamatan semua orang, raja mengambil keputusan berat. Chandramaya harus diasingkan sementara ke hutan hingga penyakitnya sembuh. Dengan mata berkaca-kaca, Chandramaya menerima keputusan itu. Ia tidak menyalahkan siapapun. Dalam hatinya, ia hanya berharap ayah dan kakaknya tetap hidup damai. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan istana menuju hutan sunyi yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya.
Hutan tempat engkau tinggal kini terasa sunyi namun damai. Jauh dari gemerlap istana, Putri Chandramaya membangun hidup baru di sebuah pondok sederhana. Seorang abdi setia membantu mendirikannya sebelum kembali ke kerajaan. Di sana, kau belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari rasa syukur. Hari-hari berlalu. Chandramaya memasak sendiri, menimba air dan bercakap dengan angin serta pepohonan. Aneh tapi nyata, hewan-hewan hutan mendekatinya tanpa rasa takut. Rusa, burung, dan kelinci menjadi teman setia. Seolah alam sendiri tahu bahwa hati Chandramaya bersih dari niat buruk. Suatu hari, seekor lutung hitam muncul. Matanya cerdas, geraknya tenang. Ia selalu mengikuti Chandramaya kemanapun pergi. Tanpa kata, lutung itu membantu, mengambilkan buah, menjaga pondok dan menemani Chandramaya di malam sunyi. Kau bisa merasakan ikatan yang terjalin bukan karena rupa, melainkan karena ketulusan. Waktu berlalu, penyakit Chandramaya tak kunjung sembuh, namun ia tak mengeluh. Hingga suatu hari, lutung itu mengajaknya ke sebuah telaga tersembunyi. Airnya jernih berkilau. Dengan penuh kepercayaan, Chandramaya mandi di sana. Keajaiban pun terjadi. Penyakit itu lenyap seketika. Chandramaya kembali ke kerajaan. Namun Maheswari yang telah memerintah sementara menantangnya dalam ujian kelayakan ratu. Rambut, simbol kehormatan, dibandingkan. Rambut Chandramaya tumbuh lebih panjang dan indah. Maheswari terkejut. Tak ingin kalah, Maheswari menambahkan syarat. Seorang ratu harus memiliki pasangan yang layak. Ia membanggakan tunangannya, sementara Chandramaya memperkenalkan lutung hitam. Tawa mengejek terdengar. Hingga tiba-tiba lutung itu berubah menjadi seorang pangeran kahayangan bernama Prabu Angkawira yang dikutuk karena kesalahan masa lalu. Kutukan itu terlepas berkat ketulusan Chandramaya. Kebenaran terungkap, Maheswari menyesal. Chandramaya memaafkan. Bersama, mereka memimpin kerajaan dengan adil. Kau pun belajar bahwa kebaikan yang tulus tak pernah sia-sia.